Hai Kontainers, kembali lagi bersama aku Ivanka dan masih di acara pamer Indonesia International Motor Show atau IMS 2025. Hari ini aku dapat kesempatan untuk bertanya langsung nih kepada Pak Luther Panjaitan selaku Head of PR-nya BYD Indonesia. Halo Pak, apa kabar Pak Luther? Halo Ivanka, apa Sama-sama kabar? Kontainers Pak. Hai semuanya, salam kenal. Jadi gimana nih hari-harinya belakangan ini Pak? Sehat Ya, nggak? lumayan hari ke-7 dari Hmm. aktivitas ini dari 11 hari kita cukup mendapatkan hasil yang lumayan lah ya. Selama hampir seminggu nih Pak di Hmm. IMS 2025 gimana sih kondisi booth BYD? Ya, jadi contohnya di okupansi dealing table ya kita sediakan sekitar 50 set, sekitar 70-an% untuk weekdays sudah fully occupied. Oke. Artinya antusiasme orang itu cukup tinggi dan itu day by day semakin meningkat. Bahkan ini weekend kita harus menambah ekstra hampir double lagi jumlah seating set yang harus kita siapkan buat customer tuh melakukan negosiasi dan melakukan pembelian. Kira-kira begitu ya, tapi problem lah. Tadi kan disebut juga antusiasme sangat tinggi. Hmm. Nah, dilihat dari situ gimana strategi BYD sendiri Pak untuk menghadapi persaingan di pasar kendaraan listrik? Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa BYD ini baru mulai start launching itu di 2024 Januari dan baru start jual itu sekitar bulan Juni. Salah satu strategi utama kami memang ini adalah first impression kami masuk ke Indonesia dan EV. Salah satunya adalah kami memilih rekan dan partner yang terbaik dan menempatkan posisi showroom-showroom kita di lokasi-lokasi strategis, kota-kota besar dan masif. Makanya kalau Ivanka lagi pergi kemana, sampai ke jalan protokol utama Tamrin, Sudirman saja kita punya showroom. Nah, ini memberikan kesan bahwa kita itu sangat confidence dengan level market ini. Kedua, kalau kalian lihat, kita lihat bersama level pricing yang kita miliki ini sangat kompetitif. Bahkan dengan sejenisnya di non-EV. Artinya customer itu dihadapkan langsung kepada pilihan yang tidak terlalu berat karena memang ada di segmen tersebut. Produk line up sampai saat ini kita sudah punya total 6 produk line up. Termasuk nih Ivanka yang lagi naik ini namanya Denza D9. Ini sub brand premium yang kita miliki di mana ini adalah alternatif premium MPV yang bisa dimiliki oleh customer dengan harga yang hampir setengahnya. Nyaman banget sih ini. Nyaman nggak? Nyaman banget. Ini ada kursi pijatnya loh. Oh iya? Iya. Boleh coba nggak Pak? Boleh. Gimana tuh? Enggak ya? Jadi sambil nanya-nanya, Kontainers kita cobain kursi pijatnya. Bentar ya, saya. Ya oke. Nah, ini saya hidupin ya maksudnya. Kerasa nggak? Tuh. Ini kalau saya ketiduran gimana? Ini kalau makin macet makin nyaman karena dipijatnya jadi lebih lama ya. Ini menarik Kontainers. Iya. Oke, ini aku sambil lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ada nggak sih rencana untuk membangun pabrik produksi atau fasilitas perakitan di Indonesia? Ya, dalam beberapa kali kesempatan kan kita udah sampaikan ya. Memang ini adalah bagian dari komitmen investasi. Kita lebih sukanya untuk langsung proof aja, dan saya lihat juga customer cukup well educated ya terhadap long term planning dari BYD, jadi nggak usah khawatir. Oke. Untuk kebijakan pemerintah dan dukungan pemerintah terhadap kendaraan listrik nih Pak, bagaimana BYD melihat kebijakan pemerintah di Indonesia terkait percepatan kendaraan listrik atau EV ini? Pertama-tama, salah satu alasan utama BYD sesegera mungkin masuk dan memulai ekspansi bisnisnya di Indonesia ini adalah kesamaan visi ya antara negara kita Indonesia dengan visi BYD untuk memberikan sebuah kontribusi terhadap inovasi teknologi link kepada masa depan yang lebih baik. Dan kalau kita lihat jumlah pemangkasan karbon sampai saat ini BYD sudah lakukan itu sudah lebih dari 65 miliar karbon yang kita udah pangkas atau setara menanam sekitar 1 miliar pohon. Artinya ini semua tidak atau beyond dari sekedar kontribusi terhadap industrinya dalam hal ini penjualan, tapi dampaknya kepada lingkungan dalam waktu ke depan. Dan pemerintah secara insentif, kemudahan, dan kemudian support yang diberikan kepada kita terhadap perizinan semuanya very supportive. Berarti insentif yang diberikan pemerintah ini udah cukup menarik bagi produsen maupun konsumen menurut BYD sendiri? Menurut kita sangat oke ya, walaupun ada harapan untuk kalau bisa ditingkatkan lagi lebih baik. Tapi salah satu hal yang paling perlu yang kita selalu remind adalah konsistensi. Karena ini soal policy, itu soal investment.
sebaiknya konsistensi itu perlu supaya kita dalam long term project itu bisa tetap keep on track. Oke. Kedepannya nih Pak Luther, ada nggak sih rencana kerjasama dengan perusahaan lokal untuk meningkatkan ekosistem EV di Indonesia? Oh tentu sudah menjadi bagian requirement ya dari pemerintah kita. Kita harus berkolaborasi khususnya di sisi produksi dengan local supplier. Bahkan tertera dalam undang-undang tertentu dan requirement tertentu terhadap proses produksi itu harus memiliki local content. Artinya kita hanya akan bisa bekerjasama dengan produsen lokal. Oke. Tapi untuk upaya dari BYD sendiri untuk membantu mengembangkan SDM lokal di sektor otomotif listrik ini, Tentu beberapa waktu yang lalu kita bahkan telah kolaborasi ya dengan organisasi kemasyarakat sekitar, kemudian juga dengan HIPMI bahkan HIPMI Subang dalam hal proses mengadopsi lokal supplier, local resources dan local employee. Itu semua kita telah ikutin dan memang kita ini sangat diasis oleh BKPM ya sebagai window of investment di Indonesia untuk fulfill segala keperluan yang sifatnya tentang local needs. Oke, ini kan lagi jam 2:30, lagi panas-panasnya nih Pak Yap. Jakarta. Tapi ini kenapa bisa enak Adem banget ya? dilihatnya? Ini ada apanya, mungkin teknologinya bisa jelasin Pak? Oke, jadi salah satu produk kita Denza ini dia itu kacanya itu 2 lapis. Oke. Yang lapis pertama adalah sunshade, jadi untuk menghindari panas. Yang kedua adalah sunroof. Berasa nggak kita kedap? Iya, berasa. Di luar tuh berasa lagi banget. berisik loh. Iya. Lagi berisik, Iya. lagi terik, Iya. tapi nyaman banget. Kita harus mengerti di Indonesia ya, MPV premium boxy seperti ini kayak second office. Kamu tahu kan second office, jadi dia mungkin make a call, kemudian dia bekerja, lihat bisa dia bekerja di sini, ya, atau ya mungkin dia beristirahat ya. Nah, jadi mungkin setengah dari hidupnya harinya itu adalah di mobil. Ya, kita coba fulfill kebutuhan tersebut melalui Denza Dina ini. BYD kan juga jadi salah satu produsen baterai ya Pak. Itu kedepannya ada nggak sih rencana untuk membangun pabrik atau fasilitas itu Pak? Possibility itu sangat mungkin karena to be honest kita ingin terus memberikan satu produk yang sangat kompetitif kepada masyarakat dan memang salah satu komponen penyusun harga yang paling utama dari sebuah kendaraan EV itu adalah baterai. Namun yang harus dipelajari studi yang komprehensif adalah soal volume yang bisa diserap karena itu investment, another level of investment ya cukup besar, butuh economic of scale, kemudian juga perlu material dan raw resources yang mumpuni di sekitar karena ini soal supply chain. Nah, kita masih on study, tapi kalau kamu tanya possibility-nya sangat possible. Berarti melihat potensi Indonesia sebagai hub regional untuk manufaktur baterai itu ada kan? Sangat possible, sangat possible. Oke, ini aku sambil wawancara Pak Luther, sambil dipijit juga, ini kayaknya Enak dong? enak banget. Ini wawancara bukannya, ini kerja, ini bukannya capek, tapi malah seneng. Iya. Gimana kalau kita lanjut ngobrol-ngobrol ke dalam, Mbak? Boleh. Oke, ayo let's Kenangan. go. Oke, kontainer selanjut ya, kita tanya-tanya ke Pak Luther. Pak Luther, charging station Indonesia kan masih sangat minim ya Pak. Cara BYD nih Pak untuk mengatasi tantangan infrastruktur charging station yang masih minim di Indonesia itu gimana Pak? Ya, pertama-tama mungkin kita juga perlu ketahui sebetulnya public charging structure itu, infrastructure itu adalah kondisi yang sangat-sangat diperlukan dalam kondisi yang urgent. Jadi pertama dia harus lokasinya itu strategis. Tentunya strategis, berada di pusat kota, kemudian punya reliability tinggi karena penggunakannya akan heavy duty usage. Ketiga, dia harus kapasitas yang sangat tinggi. Nah, mungkin pada saat ini masih jadi constraint ya di khususnya di kota-kota besar karena fasilitas infrastruktur pendukung belum terlalu komplit. Jadi kita sekarang lebih encourage-nya itu adalah kepemilikan wall charging di rumah. Nah, makanya hampir seluruh produk BYD itu kita bundlingkan dengan
wall charging yang di rumah. Bahkan yang di Indonesia kita up to 11.000 kW. Artinya apa? Jadi customer tuh lebih di-encourage itu tidak terlalu perlu merubah gaya hidupnya seharian. Cukup sampai rumah ya cas. Setelah itu ya besok dia tinggal berangkat gitu. Tapi ada rencana nggak untuk bangun infrastruktur itu, Pak? Nah, kembali lagi yang saya bilang. Jadi lokasi-lokasi strategis ini pun kadang juga kita akan ada masalah dari sisi kepemilikan lokasi. Jadi salah satu yang paling bisa kita lakukan saat ini di seluruh fasilitas showroom kita, dealer kita itu semuanya terpasang fast charger dengan 4 gun dan bisa dipakai oleh semua brand. Nah, artinya apa? Itu kita bisa lakukan karena dalam kontrol kita. Nah, baru ini kan BYD merilis ini ya Pak, mobil sebelah sini, Celian 7 Fontana. Tapi kedepannya ada rencana nggak sih Pak untuk merilis kendaraan komersil listrik seperti bus, truk, gitu? Oh, bahkan kita sudah lakukan lebih awal. Kalau kamu tahu, beberapa public bus Transjakarta itu bermerek BYD. Kedua, kamu tahu nggak kalau taksi Bluebird itu adalah BYD, beberapa yang EV. Ketiga, sekarang mulai banyak ya di jalanan yang Grab yang EV. Itu juga BYD. Jadi kita sebenarnya sangat concern dengan public facility transportation. BYD melihat tren kendaraan listrik global dan dampaknya bagi pasar Indonesia itu gimana, Pak Luther? Ya, contohnya aja di beberapa negara yang sangat pionir seperti di China ya. Sekarang tingkat komposisi NEV itu sudah mencapai 50%. Artinya sebenarnya kendaraan listrik ini dengan kemudahannya, keiриtannya, efisiensi, maintenance, worry less, kemudian semuanya itu membuat semacam EV itu sudah pasti keniscayaan. Mungkin masalah matter of transition atau awareness-nya gitu. Dan pada akhirnya akan ke EV juga pada akhirnya. Pertanyaan terakhir Pak Luther, kedepannya mau merilis produk apa sih, bisa di-spill nih ke Containers? Waduh, ini tuh yang kita harus hati-hati. Ya, sebenarnya kita sampaikan begini aja. Saat ini kita sudah bawa sekitar 6 line up EV. Saya rasa di seluruh brand yang di Indonesia saat ini, kita yang paling lengkap bawa total line up yang ada. Ya, jadi dan kemudian kan kita hanya ada di EV ya. Jadi kita sangat all out gitu sih. Product planning, jadi ya tunggu aja lah. Tunggu aja Containers katanya. Pasti. Gitu aja Pak Luther, terima kasih kesempatannya. Containers, sekian wawancara singkat bersama Pak Luther di booth BYD. Jangan lupa mampir ke booth BYD. Dadah.